Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul dan melakukan pembelajaran pada kali ini. Tidak lupa pula kita berselawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dalam naungan iman dan Islam. Dan kami tidak lupa pula berterima kasih kepada Bapak Apoteker Lukman Hardia selaku dosen pengampu mata kuliah Undang-Undang dan Etika Kesehatan. Dan di sini saya akan memperkenalkan kami dari kelompok 2 kasus B. Saya sendiri atas nama Miftahul Jana selaku moderator dan pemateri yang pertama. Yang kedua ada Ferencianti Selanan, yang ketiga ada Intan Mutiara Madani, yang keempat ada Marika Entebo, yang kelima ada Putri Puspitawuna, dan yang keenam ada Saiful Bahri, dan yang terakhir ada Hafid Prasetyo. Baik teman-teman, kita langsung aja masuk pada materi presentasi kita kali ini, yang itu materinya tentang studi kasus. Nah, di mana studi kasus yang kita dapat yaitu ada salah satu masyarakat yang melihat potensi pemasaran produk-produk kosmetik di wilayahnya, sehingga dengan bermodal kenekatan ia menjadi distributor produk-produk kosmetik kepada reseller yang di bawah naungannya. Orang tersebut mendistribusikan produk-produk kosmetik di ruko yang dimana ruko tersebut merupakan tempat tinggalnya tanpa menggunakan izin edar atau penyalur. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang definisi kosmetik menurut kesehatan. Nah, baik teman-teman, definisi kosmetik diatur dalam peraturan Republik Indonesia pada nomor 445-Permenkes/1995, yaitu tentang bahan, zat warna, substratum, zat pengawet, dan tabir surya pada kosmetik, yaitu kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan, seperti pada epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar. Adapun pada bagian gigi dan rongga mulut untuk membersihkan atau menambah daya tarik, mengubah penampilan atau melindungi supaya tetap dalam keadaan baik. Nah, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksud untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Materi tentang cara menanggapi seseorang yang mengkonsumsi produk kosmetik yang tanpa izin di ruko tanpa tinggalnya dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah diplomatik. Jadi diplomatik merupakan bicara secara santun dan diplomatik, sampaikan keprihatinan Anda terkait kegiatan distribusi tanpa izin dan dampak yang mungkin timbul. Yang kedua ada tanya alasan. Apa sih tanya alasan itu? Ya, tanya alasan mengenai alasan mereka tidak mengantongi izin sebagai penyalur atau sebagai pembuat. Yang ketiga ada tawaran solusi legal. Berikan informasi tentang cara mendapatkan izin yang diperlukan dan tawaran solusi legal untuk melanjutkan kegiatan distribusi secara sah. Yang kelima ada ajak persamaan dengan otoritas. Ya, ajak persamaan otoritas adalah suatu otoritas terkait seperti badan POM dan atau instalasi setempat guna mendapatkan izin dan memenuhi syarat untuk produksi. Yang keempat, sosialisasikan penyantingan izin. Ya, sosialisasikan penyantingan izin seperti langkah yang melibatkan tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan konsumen. Catatan bukti dan informasi yang keenam. Catatan bukti dan informasi itu jika diperlukan catatan bukti dan informasi terkait kegiatan tersebut tanpa izin untuk keperluan pelaporan lebih lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membahaskan materi mengenai pasal-pasal
Produk kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi kebanyakan orang. Tetapi produksi dan penjualan produk kosmetik tidak boleh dilakukan sembarangan karena dikena sanksi pidana bagi mereka yang membuka pemasaran dan reseller tanpa ada izin edar seperti pada pasal berikut. Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan tentang pengedaran kosmetik tanpa izin edar atau BPOM, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kesehatan, dan Pasal 1 Ayat 1 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pasal 386 Ayat 1 KUHP. Baik, di sini saya akan membahas mengenai peraturan menurut Undang-Undang Kesehatan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1098 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pertama, sediaan farmasi seperti kosmetik tidak dapat diedarkan dan atau diperdagangkan sembarangan tanpa melewati proses perizinan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Kesehatan pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang pertama, mendapatkan izin edar Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM dan memenuhi persyaratan yang objektivitas serta tidak menyesatkan masyarakat. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi dalam Undang-Undang Kesehatan. Nah, yang pertama yaitu sanksi pidana bagi mereka yang membahayakan masyarakat dengan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar berdasarkan pasal 19.7 Undang-Undang Kesehatan, yaitu yang pertama, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan didenda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Dasar hukum. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Nomor 3781. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Nomor 5063. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang syarat peredaran kosmetik sesuai dengan pasal 106 tentang Undang-Undang Kesehatan. Nah, teman-teman, di sini ada 3 syarat peredaran. Yang pertama, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Terus yang kedua, peredaran dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektif dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Yang ketiga, pemerintah berwenang mencabut izin edar dan pemerintah memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan atau kemanfaatannya dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Udah. Baik teman-teman, dari materi yang kita presentasikan di atas dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu dalam pembuatan produk kosmetik hendaknya kita pelaku usaha mengikuti sesuai dengan cara pembuatan kosmetik yang baik agar pelaku usaha tidak merugikan konsumen dan pelaku usaha akan terhindar dari pelanggaran hukum. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 197, ancaman tindak pidana penjara paling lama 15 tahun dan didenda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Dan pada pasal 201 ayat 1, dalam hal ini tindak pidana dimaksud dalam pasal 190 ayat 1, pasal 191, pasal 192, pasal 197, pasal 198, dan pasal 199 dan pasal 200 dilakukan oleh korporasi selain pidana dan denda terhadap pengurusnya.
Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 190 ayat 1. Pasal 191, pasal 192, pasal 197, pasal 198, pasal 199 dan pasal 200. Sehingga dengan berlakunya sanksi pidana bagi pelaku pengedar sedia informasi tanpa izin edar hendaknya merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Baik teman-teman, itu saja materi yang dapat kami presentasikan. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kami kelompok B pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal